Dan Tupac sangat yakin lagunya Biggie Who Shoot Ya itu ditujukan untuk dia. Sampai pada akhirnya ketika Tupac keluar dari penjara, Tupac terus-menerus menyerang Biggie. Dia menyerang Biggie dengan verbal, dengan kata-kata melalui media. Nah, sampai-sampai Tupac ini benar-benar kelewatan di saat itu dia mengatakan kalau dia Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini pembahasan kita berhubungan dengan dunia musik rap atau dengan dunia hip hop. Nah, sebenarnya ini adalah dunia aslinya gue ya, karena gue berangkat dari seorang rapper dulu. Senang banget bisa membahas hal ini karena ini merupakan sebuah rahasia yang akhirnya terpecahkan selama bertahun-tahun. Ya, kurang lebih 20 tahun lah, baru akhirnya terpecahkan. Yaitu kasus penembakan Tupac Shakur yang selama 20 tahun lebih tidak terungkap siapa pelakunya. Nah, bahkan sudah banyak rapper-rapper yang bikin lagu-lagu tentang siapa yang menembak Tupac. Nah, salah satunya gue tampilin di sini. Banyak banget rapper-rapper yang membahas tentang siapa penembak Tupac dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Tupac. Setelah 20 tahun lamanya, ya tepatnya 27 tahun gitu ya, akhirnya terungkaplah siapa pelakunya. Pelaku tersebut bernama Duane KVD Davis. Jadi namanya itu Duane Davis, dia punya AKA atau nama julukan, nama panggung dengan sebutan KVD. Akhirnya konspirasi tentang siapa penembak Tupac ini berakhir dengan terungkapnya siapa pelaku tersebut. Dan memang kasus ini cukup lama untuk bisa dibongkar oleh pihak kepolisian karena kurangnya barang bukti. Nah, bahkan ya banyak sekali orang-orang yang menuduh Notorious B.I.G. sebagai pelaku dari penembakan Tupac. Notorious B.I.G. yang sebenarnya adalah sahabatnya Tupac yang memiliki profesi sama, yaitu seorang rapper sukses dengan penjualan album yang tidak kalah besarnya dengan Tupac. Dia tiba-tiba berselisih dengan Tupac, lalu tidak lama setelah itu Tupac pun tertembak. Nah, maka semenjak itu Biggie jadi dituduh sebagai orang yang menembak Tupac. Dan bahkan 6 bulan setelah penembakan Tupac, The Notorious B.I.G. atau Biggie itu juga tewas ditembak oleh seseorang yang tidak diketahui siapa orangnya. Ya, di dalam isunya dikatakan dia ditembak oleh fans Tupac atau juga bisa jadi orang-orang yang segeng dengan Tupac. Jadi di saat itu simpang siur lah beritanya. Tuduhan demi tuduhan ya diutarakan kepada Biggie. Karena sekarang sudah terbongkar siapa pelakunya, jadi hari ini gue bakal mengajak kalian untuk membahas apa sebenarnya motif dari penembakan Tupac ini. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelumnya kita bahas dulu profil dari si tersangkanya, yaitu Duane Davis alias KVD. Duane Davis atau KVD. Dia ini lahir di Watts, California pada tanggal 14 Juni tahun 1963. Nah, itu artinya untuk saat ini sendiri dia sudah berumur 60 tahun. Ayahnya berasal dari Virginia dan merupakan seorang marinir, sementara ibunya berasal dari Texas dan merupakan seorang ibu rumah tangga. KVD ini lahir di keluarga dengan saudara yang cukup banyak. Jadi orang tuanya memiliki 12 orang anak. Singkat cerita, ada sebuah kisah yang pernah terjadi di dalam keluarga KVD, yaitu pernah suatu hari ayahnya ini melakukan taruhan dengan saudaranya yang merupakan paman dari KVD. Mereka melakukan taruhan saat balap kuda di Tijuana, Meksiko. Nah, lalu ternyata di dalam taruhan tersebut ayahnya KVD yang memenangkan taruhannya. Nah, ayahnya mendapatkan uang sebesar 50.000 USD yang sekarang itu setara dengan 1 juta USD lah. Berarti gede banget itu uangnya. Nah, dari hasil taruhan tersebut, ayahnya ini ketiban rezeki nomplok langsung menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah di daerah Compton, California dan membeli 2 buah mobil.
Akhirnya, KVD bersama saudara-saudaranya yang lain dibawa pindah oleh orang tuanya ke Campton di rumah baru mereka pada tahun 1965. Dan di saat itu, Campton menjadi lingkungan untuk orang-orang kelas menengah. Jadi nggak terlalu ghetto, nggak terlalu kumuh gitu. Pada awal kepindahan keluarganya KVD ke Campton, itu Campton masih dihuni oleh orang-orang kulit putih. Sehingga keluarganya dia bisa dikatakan menjadi satu-satunya keluarga dari kalangan kulit hitam. Nah, tapi belakangan banyak orang kulit putih yang mulai pindah dari daerah tersebut. Sehingga akhirnya banyak orang kulit hitam yang mengisi daerah itu dan orang-orang kulit putih di Campton menjadi minoritas. Lalu singkat cerita, ketika KVD ini berumur 8 tahun, di saat itu dia sudah memiliki banyak teman dan sudah mencoba untuk membuat geng-gengan gitu. Jadi bikin geng-gengan anak-anak kecil gitu ya. Dan di saat itu dialah pemimpinnya. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba dia direkrut oleh gangster beneran. Di saat umurnya masih 8 tahun, dia direkrut oleh geng Crips di saat itu. Yang mana geng Crips ini sangat terkenal dengan ciri khas mereka yang memakai unsur serba biru dan memiliki musuh gangster blood yang selalu memakai unsur merah. KVD di saat itu memilih untuk ikut ke dalam gangster Crips ini karena memang banyak sekali anak laki-laki di lingkungan dia yang akhirnya bergabung dengan geng ini. Jadi dia ikut-ikutan. Lalu pada tahun 1980 saat KVD sudah mulai berumur 15 tahun, ibunya meninggal karena kanker usus. Menyusul setelah itu, 2 orang saudaranya juga meninggal dunia. Yang satu karena penyakit yang sama, terkena kanker, dan yang satu lagi ditembak oleh orang yang tidak dikenal di sebuah jalan yang berada di Campton. Lalu singkat cerita, KVD yang memang bisa dikatakan dia ini adalah family man banget gitu ya. Dia tinggal di keluarga besarnya, dia tinggal bersama kedua orang tua dan juga saudara-saudaranya yang lain. Nah, tiba-tiba harus ditinggalkan oleh sang ibu. Yang mana hal ini membuat KVD ketika dewasa menjadi salah arah. Pada awalnya, KVD ini sempat bekerja di Campton College. Namun, setelah beberapa saat dia bekerja, dia merasa kayak di tempat itu dia nggak berkembang. Dia merasa kalau tempat tersebut bukanlah tempat yang cocok untuk dia. Yang mana pada akhirnya, dia keluar dari Campton College dan mencoba peruntungan baru dengan menjadi bandar narkoboy. Dan keputusan yang dia ambil sebagai pengedar narkoboy ternyata adalah keputusan yang baik untuk ekonominya dia. Dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak dengan cepat sehingga di saat itu dia memilih jalur tersebut untuk mata pencahariannya. Nah, namun tidak berselang beberapa lama, ternyata pekerjaannya tersebut menjerumuskan dia ke dalam penjara. Dia ditangkap pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Dalam kondisi dia sudah terkenal sebagai seorang pengedar narkoba. Dan ketika dia di dalam penjara inilah, dia ternyata lebih melebarkan sayapnya lagi. Dia bukannya jerah, tetapi malah merekrut orang-orang untuk mau ikut menjadi gengnya dia, alias dia membentuk sebuah gangster penjara. Nah, bahkan nih geng yang dibentuk oleh KVD ini menjadi salah satu geng besar di dalam penjara dan cukup ditakuti. Beranjak ke tahun 2014 di mana KVD ini ya sudah bebas gitu ya. Nah, tiba-tiba dia harus menghadapi kenyataan ternyata dia mengidap penyakit yang sama dengan yang dialami oleh sang ibu, yaitu menderita kanker usus. Karena sudah mengetahui kalau dia memiliki sebuah penyakit yang mematikan, akhirnya membuat KVD ini menulis sebuah buku. Di dalam buku tersebut berisikan tentang cerita hidupnya dengan judul Campton Street Legend. Dan di dalam buku tersebut diceritakanlah semua hal yang pernah dia hadapi, semua hal yang pernah dia jalani semasa dia hidup. Nah, dari sini nih awal mula di mana kejadian penembakan Tupac itu terbongkar karena KVD ya terlihat seperti sudah putus asa dengan hidupnya. Jadi dia tulis semua kisah hidupnya di dalam buku sampai dengan kasus penembakan Tupac yang dia lakukan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengapa KVD menembak Tupac. Jadi geng, sebelum Tupac meninggal, Tupac sedang berada dengan Marion Suge Knight. Nah, Marion Suge Knight ini merupakan seorang CEO label dari Death Row Records, yang di saat itu merupakan label musik tempat Tupac bernaung. Ternyata keberadaan Tupac dengan Suge Knight ini di saat itu terjadi sebuah pertengkaran antara Tupac dan Suge Knight melawan keponakan dari KVD. Nah, nama keponakannya itu adalah Orlando Anderson, dan pertengkaran ini terjadi di MGM Grand
Hotel and Casino. Nah, karena adanya pertengkaran tersebut, ternyata Anderson ini nggak terima. Dia berencana untuk membalas dendam. Dia mencari waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya terhadap Tupac. Dan waktu yang dia rencanakan pun tiba. Di saat itu, Anderson menunggu momen yang pas untuk melakukan balas dendam ketika Tupac sedang menonton pertandingan tinju antara Mike Tyson melawan Bruce Seldon yang diadakan di Las Vegas. Di saat itu Tupac sedang berada dengan Suge Knight. Mereka mengendarai mobil BMW 750IL. Pada suatu ketika, ada sebuah mobil yang ditumpangi oleh dua orang wanita berada di sebelah mobil Tupac dan Suge Knight. Nah, lalu kemudian Tupac mencoba menggoda dua wanita tersebut dengan mengajak kedua wanita itu untuk pergi bersama dia ke klub 662. Lalu, tidak lama kemudian, Tupac berhenti di sebuah lampu merah di dekat East Flamingo Road dan Cova Line. Tiba-tiba ada sebuah mobil Cadillac yang kemudian berhenti tepat di samping mobilnya Tupac. Tidak lama kemudian, dari mobil Cadillac tersebut terlihat seorang pria yang mengacungkan senjata ke arah Tupac. Lalu, tanpa pikir panjang, pria tersebut menembaki mobil Tupac secara bertubi-tubi. Dan Tupac pun terkena tembakan sebanyak 4 peluru di tubuhnya. Nah, singkat cerita, dalam penembakan tersebut, Tupac harus meregang nyawa tepat di tanggal 13 September tahun 1996. Nah, jadi kurang lebih singkat ceritanya penembakan Tupac tuh kayak gitu. Nah, lalu bagaimana nih hubungan dengan KVD? Di bagian mana KVD menjadi seorang tersangka? Apakah dia penembaknya? Apakah Anderson penembaknya? Nah, ternyata di dalam buku yang ditulis oleh KVD, dia menuliskan tentang aksi eksekusi terhadap Tupac tersebut. KVD menulis kalau ada hadiah $1 juta untuk kepala Suge Knight dan juga Tupac. Dia menulis di buku tersebut kalau dia adalah saksi hidup yang mengetahui semua aksi eksekusi terhadap Tupac, bahkan eksekusi terhadap Notorious B.I.G. Dan dia tahu nih alasan kenapa Tupac harus dieksekusi. Nah, ternyata satu-satunya alasan KVD di saat itu kenapa dia mengeksekusi Tupac adalah karena ingin membalas dendam. Ternyata ketika Tupac berseteru dengan Anderson yang merupakan keponakan dari KVD, Anderson ini kalah. Dia dipukuli oleh Tupac sampai babak belur, dibantu dengan beberapa anggota Tupac yang lain. Nah, di saat itulah dia tidak terima karena seperti yang gue katakan tadi, background dari KVD ini adalah family man. Dia sayang banget sama keluarganya. Nah, jadi ketika dia mengetahui keponakannya dipukul oleh Tupac, dia langsung merencanakan aksi balas dendam, yang ternyata balas dendam itu berakibat fatal yang berakhir dengan Tupac harus meregang nyawa. Nah, di dalam memoir yang dia tuliskan di dalam bukunya, dia bercerita tentang bagaimana dia bisa berada di dalam mobil Cadillac yang berhenti di samping mobil yang dinaiki Tupac. Di saat itu, KVD menyelipkan sebuah pistol ke kursi belakang dan Anderson merupakan salah satu orang yang duduk di kursi belakang. KVD menuliskan kalau tembakan itu berasal dari kursi belakang di mana Anderson duduk. Jadi di saat itu, kecurigaan dari KVD, keponakannya inilah yang menembak Tupac. Tetapi di saat itu KVD sudah sempat bertanya kepada Anderson, benar nggak lo yang nembak tadi? Dan dia mengatakan kalau dia tidak menembak karena ada orang lain lagi yang duduk di bangku belakang bersama Anderson. Dia juga tidak mengaku menembaki Tupac. Nah, di saat itu KVD sudah berusaha untuk menekan keponakannya ini untuk mengakui, tapi keponakannya itu tetap tidak mengaku. Dia bilang bukan saya yang menembaki, walaupun senjata itu berada di kursi belakang dan walaupun saya sangat dendam dengan Tupac. 2 tahun setelah aksi penembakan terhadap Tupac, ternyata Anderson ini meninggal dunia. Dan sampai dia meninggal dunia, Anderson tidak pernah mengakui kalau dialah yang menembak Tupac. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penangkapan terhadap KVD. Penyelidikan terhadap siapa pelaku penembak Tupac itu sebenarnya sudah lama sekali mandek atau berhentilah gitu, di pause sementara oleh pihak kepolisian. Tetapi setelah adanya tulisan di dalam memoir milik KVD ini, pihak kepolisian kembali melakukan penyelidikan mengenai siapa yang menembak Tupac. Ada ratusan halaman transkrip yang memberikan bagaimana bulan pertama proses pengadilan untuk mengungkap kasus Tupac. Dimulai pada akhir Juli, ketika itu ada
saksi yang berasal dari mantan rekan KVD, teman dari Tupac, dan beberapa pensiunan polisi yang terlibat dalam kasus eksekusi terhadap Tupac dari awal. Bayangin tuh ya, polisi-polisinya aja udah sampai pensiun gitu ya. Kasus Tupac ini belum terpecahkan di saat itu. Berdasarkan kesaksian mereka, diketahui ada keterkaitan antara label musik Tupac yaitu Death Row Records dan Bad Day Records yang memiliki koneksi dengan KVD, dan juga saingan dari Tupac yaitu Notorious B.I.G. yang sebelumnya adalah temannya sendiri. Penangkapan terhadap KVD itu terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Pada saat itu, kepolisian Las Vegas secara diam-diam mengelilingi rumah KVD, yang mana di sana dia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Paula Clemons di daerah Henderson, Nevada. Di saat itu, pihak kepolisian langsung menyergap KVD dan juga beserta istrinya ikut diangkut. Nah, lalu setelah itu pihak kepolisian langsung menggeledah seisi rumah. Polisi mengumpulkan beberapa komputer, HP, hard disk, dan juga majalah keluaran Vibe dengan cover foto Tupac dan beberapa peluru senjata yang ditemukan di rumah tersebut. Nah, di sana juga ditemukan beberapa foto serta salinan dari memoir yang dituliskan oleh KVD. Nah, lalu dalam penangkapan pertama tersebut, KVD berhasil dibebaskan oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian di saat itu harus mengumpulkan bukti-bukti lagi. Nah, 2 bulan setelah penggerbekan pertama, tepat pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, KVD akhirnya ditangkap kembali ketika dia sedang berjalan-jalan di dekat rumahnya. Nah, sampai saat sekarang ini KVD belum diadili. Kasusnya belum naik ke pengadilan. Jadi nanti kita bakal update lagi gimana kelanjutan dari kasus KVD ini. Sekarang gue pengen flashback sedikit dengan kalian. Siapakah Tupac? Kenapa Tupac ini sangat-sangat terkenal? Kenapa Tupac dianggap sebagai legenda hip hop, legenda rap di dunia ini? Sekarang kita bahas. Kematian Tupac itu sangat-sangat menghebohkan dunia. Nama lengkapnya dia adalah Tupac Amaru Shakur. Dia lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Juli tahun 1971. Dia terkenal karena dia adalah seorang rapper yang berhasil menjual lebih dari 73 album di seluruh dunia. Dan menurut Guinness Book of World Records, dia dikenal sebagai rapper tersukses di dunia ya untuk saat itu. Dan rata-rata ya lagu-lagu yang dituliskan oleh Tupac itu berisikan tentang kehidupan yang penuh kekerasan, kehidupan di tempat kumuh atau ghetto, dan juga rasisme serta masalah sosial. Tidak jarang juga Tupac ini menuliskan lagu tentang perseteruan dia dengan rapper-rapper lain. Kalau dalam istilah hip hopnya itu ngediss gitu, diss track atau ngebeef. Kehadiran Tupac di dunia hip hop itu merubah citra hip hop yang sebelumnya nih ya menjadi sebuah wadah untuk orang-orang Afrika Amerika dalam memperjuangkan kesetaraan di Amerika pada tahun 1990. Semenjak hadirnya Tupac, kelas sosial orang kulit hitam itu jadi terangkat. Orang kulit hitam dianggap punya kelas, punya levelnya sendiri, dan punya skill. Apalagi lagu-lagu yang dibawakan oleh Tupac itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak terkecuali masyarakat kulit putih. Lalu geng, di dalam karirnya, seperti yang gue katakan sebelumnya, Tupac ini memiliki seorang saingan yang sebenarnya dari awal ya mereka berteman gitu. Namanya itu adalah Notorious B.I.G. atau yang sering dipanggil dengan Biggie. Persaingan antara Biggie dan Tupac itu bukan hanya sekedar persaingan dalam bermusik, tetapi juga mereka ini adalah representasi daerah mereka masing-masing. Yang mana Tupac itu menguasai daerah West Coast dan Biggie menguasai daerah East Coast. Tupac dan Biggie untuk pertama kali bertemu pada tahun 1993 di dalam event yang bernama Putik Justice. Lalu di saat itu, Tupac ini sebenarnya sudah lebih dulu terkenal dibandingkan Biggie. Dan ternyata Tupac menyukai beberapa lagu karya Biggie walaupun Biggie di saat itu belum terkenal. Dan Tupac sering sekali membawakan lagu Biggie yang berjudul Party and Bullshit. Nah, berkat Tupac inilah Biggie akhirnya juga ikut jadi naik namanya, jadi terkenal. Dan pada suatu waktu mereka pernah satu panggung di sebuah event yang diadakan di Madison Square Garden. Nah, lalu setelah itu Biggie pernah meminta Tupac. Dia bilang dia senang dengan cara Tupac bekerja. Bagaimana kalau misalkan Tupac mau menjadi manajernya dia? Ya, di dalam hal ini Biggie menginginkan kerjasama lah dengan Tupac agar dia bisa juga sukses seperti Tupac. Dari sini kita bisa menilai ya bagaimana Biggie dan Tupac ini ternyata sudah mulai dekat. Mereka sudah mulai berteman. Nah, pertemanan mereka ini ternyata tidak berlangsung lama. Keretakan mulai terjadi
ketika Tupac mulai dekat dengan seseorang yang bernama Jacques Agnon atau Haitian Jack dan seseorang yang bernama Jimmy Henchman. Di saat itu, entah apa yang terjadi, yang jelas Biggie semacam tidak senang dengan hubungan Tupac dan dua orang tadi. Biggie berusaha untuk memperingatkan Tupac agar menjauhi dua orang tersebut. Namun di saat itu Tupac jelas saja nggak mau, dia menolak. Nah, mulailah tuh terjadi pergesekan antara Tupac dan Biggie. Dan di saat itu tiba-tiba terjadilah sebuah kasus nih yang menimpa Tupac. Tupac terlibat di dalam sebuah perkelahian yang mana dia dipukuli, dirampok dan bahkan hampir saja ditembak, tapi dia masih bisa selamat. Nah, ketika itu Tupac malah menyalahkan Biggie karena hubungan dia dengan Biggie sudah mulai tidak baik dan Tupac mulai tuh ngoceh-ngoceh. Dia bilang apa yang dia alami ini merupakan salahnya Biggie. Bisa saja orang-orang yang berseteru dengan dia tadi itu adalah suruhan Biggie. Nah, akhirnya persahabatan mereka benar-benar sudah hancur. Mereka sama sekali tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi berhubungan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Tupac mengalami sebuah masalah baru. Dia dipenjara karena tersandung kasus pelecehan seksual. Lalu selama di dalam penjara, Tupac ini ditemani oleh Suge Knight, si pemilik Death Row Records. Dan di saat itu, Tupac bersama Suge Knight itu berjanji akan menghancurkan label musik Bad Boy Records, yaitu label musik yang menaungi Biggie di saat itu. Nah, lalu tiba-tiba Biggie merilis sebuah lagu dengan judul Who Shoot Ya, yang artinya siapa yang nembak elu gitu, siapa yang nembak Anda. Nah, lagu ini dibuat oleh Biggie ketika Tupac sedang berada di dalam penjara, dan lagu ini semacam berkenaan atau sindiran terhadap kasus Tupac yang sebelumnya ketika dia dirampok, dipukul dan hampir saja ditembak dan Tupac menuduh Biggie gitu. Nah, lagu Who Shoot Ya ini dituduh oleh kalangan masyarakat penikmat musiknya sebagai lagu dengan lirik yang ditujukan untuk Tupac. Namun Biggie di saat itu menyangkal. Dia bilang, ya gue gak bikin lagu ini untuk Tupac, gue bikin lagu ini ya untuk berkarya, katanya. Nah, lalu geng, berita demi berita didengar oleh Tupac dan Tupac sangat yakin lagunya Biggie Who Shoot Ya itu ditujukan untuk dia. Sampai pada akhirnya ketika Tupac keluar dari penjara, Tupac terus-menerus menyerang Biggie. Dia menyerang Biggie dengan verbal, dengan kata-kata melalui media. Nah, sampai-sampai Tupac ini benar-benar kelewatan di saat itu dia mengatakan kalau dia pernah meniduri Faith Evans yang merupakan istri dari Biggie. Tentu aja di saat itu Biggie tidak terima. Ia akhirnya benar-benar membuat statement yang menyerang Tupac. Jadilah perseteruan yang panas dan frontal antara Tupac dan Biggie. Tidak lama setelah itu terjadilah penembakan yang menewaskan Tupac. Jadi nggak salah gitu ya, kenapa selama ini orang-orang berasumsi kalau tewasnya Tupac itu diakibatkan dari perseteruan antara dia dengan Biggie, yang mana Biggie menjadi tertuduh di dalam kasus ini. Lalu rumor tersebut semakin diperparah karena beberapa bulan setelah tertembaknya Tupac, Biggie pun tewas karena tertembak. Dia tewas dalam penembakan yang terjadi di Los Angeles, tepat di persimpangan Wilshire Boulevard dan South Fairfax Avenue setelah menghadiri sebuah acara yang bertema Soul Train Music Award pada tanggal 9 Maret tahun 1997. Disitulah rumor tentang balas dendam dari fans atau bahkan kelompoknya Tupac menyebabkan kematian atas Biggie atau Notorious B.I.G. Ya, semua itu karena tuduhan kalau Biggie adalah otak dari penembakan Tupac. Sedih banget ya jadi Biggie ya. Ternyata sekarang terbongkar semuanya, bukan Biggie pelaku dalam eksekusi Tupac. Nah, ketika Tupac tewas di dalam penembakan, sebenarnya banyak teori konspirasi yang muncul karena pelaku dari penembakan tersebut tidak kunjung terungkap. Ditambah lagi Biggie juga meninggal dalam penembakan. Akhirnya muncullah konspirasi-konspirasi yang salah satunya adalah orang-orang percaya kalau Tupac memalsukan kematiannya, layaknya superstar yang lain, layaknya artis-artis atau selebriti Hollywood yang lain yang sudah mulai bosan dengan ketenaran mereka. Kenapa demikian? Kenapa ada isu tentang pemalsuan kematian dari Tupac? Hal ini tidak terlepas dari Tupac memiliki nama samaran lain, yaitu Machiavelli, yang diambil dari nama seorang filsuf politik bernama Niccolo Machiavelli, yang di dalam riwayat hidupnya Niccolo Machiavelli ini pernah memalsukan kematiannya. Nah, jadi karena Tupac ini memiliki nama samaran Machiavelli yang diambil dari seorang ilmuwan yang pernah memalsukan kematiannya sendiri, akhirnya timbullah asumsi kalau kematian Tupac ini adalah sebuah kepalsuan yang sudah direncanakan oleh Tupac sejak lama. Mengingat
Dia terinfluence dengan si ilmuwan tadi. Lalu, dari nama Machiavelli tadi, kalau dirubah susunan hurufnya, maka akan membuat sebuah kalimat I'm alive K. Nah, dari situlah timbul cocok logi yang mengatakan kalau Tupac benar-benar memalsukan kematiannya. Lalu teori ini semakin diperkuat lagi karena ada sebuah album dari Tupac yang berjudul The Don Killuminati, The 7 Day Theory, yang menampilkan dirinya Tupac sebagai seorang Yesus. Ya, benar-benar sebagai seorang Yesus, tapi ya Black Yesus gitu ya, orang kulit hitam. Yang mana di sana Tupac dibangkitkan kembali setelah 7 hari kematian. Dari beberapa keterangan orang-orang yang mengaku pernah melihat Tupac, dikatakan kalau Tupac memalsukan kematiannya dengan membayar orang untuk membantu dia agar bisa menjalani kehidupan di Kuba. Nah, di Kuba dia tinggal di sebuah pemukiman kecil yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dalam kasus ini, ada seorang pensiunan polisi yang bernama David Meyers yang disebut-sebut sebagai salah satu orang yang dibayar oleh Tupac. David Meyers ini mengatakan dia dibayar sebesar 1,5 juta USD untuk membantu rencana pemalsuan kematian Tupac ini. Nah, entah si polisi ini halu, entah beneran gitu ya. Tapi yang jelas dia pernah mengakui hal tersebut. Kecurigaan atas pemalsuan kematian Tupac ini semakin mencurigakan lagi. Nah, di saat itu, ketika upacara peringatan Tupac untuk terakhir kalinya mendadak dibatalkan, seperti ada yang disembunyikan. Dan Tupac kabarnya saat itu dikremasi sehari setelah dia meninggal. Dan Suge Knight dilaporkan membayar sebanyak 3 juta USD untuk mengamankan acara tersebut agar jauh dari jangkauan media. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa meliput upacara kematian Tupac terakhir kalinya itu. Ada hal yang aneh lagi di dalam upacara kremasi Tupac. Pihak dari kremator atau orang yang melakukan kremasi terhadap Tupac mengatakan jasad Tupac ini memiliki tinggi 182 cm dengan berat sekitar 97,5 kg. Nah, sementara pada SIM Tupac itu tertulis kalau dia memiliki tinggi hanya sekitar 177 cm dan beratnya hanya 76 kg. Lalu jasad siapa atau mayat siapa yang dikremasi? Nah, lalu setelah memberikan keterangan tersebut, kremator yang memberikan keterangan tadi itu tiba-tiba menghilang lenyap, tidak ditemukan lagi. Dia tidak lagi bekerja di tempat kremasi tersebut, semacam menghilang di telan bumi. Makanya banyak orang yang di saat itu percaya kalau kematian Tupac itu hanya sebuah settingan belaka atau dipalsukan. Tapi ada sebuah teori yang terlihat lebih masuk akal ketika itu dibandingkan dengan kecurigaan orang-orang tentang kematian palsu Tupac ini, yaitu teori tentang siapa yang sebenarnya mengeksekusi Tupac. Jadi yang tertuduh itu nggak cuma Notorious B.I.G, tetapi Suge Knight, orang yang berada bersama Tupac dan merupakan CEO dari Death Row yang menaungi Tupac, adalah otak dari pelaku eksekusi. Banyak yang mencurigai ketika Suge Knight malam itu berada dengan Tupac, dia berada di dalam mobil yang sama, tetapi sebenarnya dialah yang mengatur rencana eksekusi tersebut. Nah, kenapa Suge Knight berada di dalam mobil yang sama? Apakah dia tidak takut tertembak? Dikabarkan dia sengaja menyeting hal itu agar dia tidak dicurigai. Ya, tapi wallahualam juga ya, kan namanya peluru gitu ya, mau direncanakan kayak gimana pun kalau nyasar tetap aja si Suge Knight-nya bisa tertembak. Nah, tetapi banyak orang yang meyakini kalau Suge Knight lah otak dibalik semuanya. Dalam kecurigaan ini, ada seorang aktor yang bernama Tom Sizemore yang memberikan pernyataan kepada FBI kalau Suge Knight adalah otak dari perencanaan eksekusi terhadap Tupac dan juga B.I.G bahkan. Tom mengatakan rencana eksekusi itu terbongkar ketika seorang anggota geng menemui dia pada tahun 2001 dan mengatakan kalau Suge lah yang merencanakan eksekusi terhadap 2 rapper terkenal tersebut. Tom ini menemukan fakta itu ketika dia sedang melakukan riset. Jadi dia akan melakukan riset untuk kebutuhan film yang akan dia buat. Film ini diambil dari kisah eksekusi terhadap Notorious B.I.G alias Biggie. Dari riset itulah dia mendapatkan informasi kalau Suge Knight yang menjadi dalang di balik eksekusi Tupac dan B.I.G. Nah, keterangan itu dia dapat ya dari gangster-gangster. Setelah keterangan dari Tom ini diberikan kepada FBI, ternyata kasus eksekusi Tupac bahkan Notorious B.I.G itu tidak kunjung terungkap karena memang buktinya nggak kuat gitu. Walaupun Suge Knight sudah dituduh bagaimanapun juga tidak
tidak kuat buktinya. Dan memang Suge Knight ini memiliki track record atau riwayat sebagai seorang eksekutor juga. Dan bahkan sampai saat sekarang ini dia masih mendekam di dalam penjara karena dia menabrak temannya sendiri yang bernama Terry Carter hingga tewas, dan dia diancam hukuman penjara seumur hidup. Karena ketika dia nabrak itu sengaja dia tabrak sekali, dia mundurin lagi, pokoknya dia lindes lah karena saking marahnya terhadap temannya tersebut. Nah, tapi untuk tuduhan kalau Suge Knight lah sebagai otak dari semuanya itu tidak terbukti. Karena saat ini eksekutor sebenarnya sudah terungkap dan namanya adalah Duane KVD Davis. Nah, bagaimana dengan anggota KVD yang lain? Nah, seperti yang gue katakan tadi, anggota-anggotanya sudah meninggal. Bahkan salah satunya keponakannya sendiri yang bernama Orlando itu sudah meninggal. Jadi tinggallah KVD yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu. Nah, itu dia geng, kisah perjalanan Tupac yang berakhir ditembak hingga tewas. Dan kasus ini baru terungkap 27 tahun setelahnya. Gimana nih menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.